Halo, aku Aisak Iskandar. Hari ini akan membacakan sebuah cerpen karyaku sendiri dengan judul Cinta Mati. Aisak Iskandar. Dia. Aku tahu, cara mencintainya dengan benar adalah melupakannya. Serumit itu. Bahkan, bahagia pun seakan ikut enggan meniti taman bunga di hatiku. Kemarau berkepanjangan. Retakan timbul di sana dan di sini karena hampir setiap hari mencemburui kenangan. Jangan menikah dengan Pram. Mohon ibu serak di antara batuk dan napasnya yang mendesis. Aku menangis tanpa bersuara. Seandainya tahu sesakit ini cinta tak dapat mendapat restu dari wanita yang begitu aku hormati. Aku tak pernah ingin sekalipun dalam hidup yang singkat ini mengenal dan jatuh cinta pada Prambudi. Pria yang dilahirkan dari masa lalu ibuku yang kelam. Dia siapa, Nduk? Ibu menjabat hangat lengan lelaki muda yang hari itu mengantarku pulang kerja. Kuturuti karena terus memaksa ingin bertemu ibu yang tengah sakit. Kesehatan ibu sering terganggu. Mungkin faktor usia dan terlalu keras bekerja selagi muda dulu. Takjim laki-laki itu mencium tangan ibu. Prambu, teman kerja Ayin. Semoga ibu berkenan jika untuk selanjutnya saya ingin serius berteman dengan putri ibu. Aku mendelik mendengar keberaniannya. Kami belum pernah membicarakan ini. Keduanya mengobrol panjang lebar, sementara aku disibukkan dengan membuat teh dengan hati berdebar. Jujur, walaupun kaget mendengar keputusan Pram, tapi aku sangat bahagia. Selama ini, aku pun mencintainya secara diam-diam. Aku sangat mencintai laki baik hati itu. Jadi, Pram itu putra tunggal Pak Pranoto. Ujar ibu ketika kami sedang duduk sambil menonton televisi. Ibu kenal? Aku bertanya. Iya, kami teman SMA dulu, satu kelas. Tapi hanya sampai kelas 2. Kemudian ibu diam, menatapku dengan sangat serius. Kamu menyukainya? Todong ibu. Aku menunduk. Jika belum terlanjur, sebaiknya lupakan dia. Ibu? Ibu tidak pernah mengungkapkan alasannya, meski sering aku desak. Apakah ibu dan orang tua Pram berseteru? Hingga beberapa hari kemudian kesehatan ibu mulai drop. Jarang menyentuh makanan, sering tiba-tiba pingsan. Puncaknya, asma dan jantung ibu kumat sampai dilarikan ke rumah sakit. Karena sebuah kecelakaan, istri Pranoto divonis mandul. Tapi mereka tetap saling mencintai dan menginginkan seorang keturunan yang merupakan darah daging Pranoto. Apakah semua karena aku? Aku mengecup lengan ibu yang telah basah oleh air mata yang sejak tadi menderas. Hampir seminggu wanita itu diopname. Pranoto tidak pernah memiliki anak. Suara ibu serak. Aku mendongak. Apakah suatu dosa jika Pram hanya anak angkat atau anak tiri? Tanyaku. Ibu menggeleng, membuang dan mengambil napas dengan susah payah. Rahasia ini sudah ibu jaga hampir 25 tahun. Waktu itu, ibu dan ayahmu masih membuka praktik di sebuah klinik bersalin, warisan dari kakekmu. Ayahmu adalah seorang dokter yang hebat dan ambisius. Ibu tampak menatap tembok seperti merangkai pasal dari masa lalu yang tak pernah hilang.
Pranoto dan istrinya datang menemui ayahmu dan ibu. Mereka menginginkan bayi tabung, tapi mustahil jika Rahim Arini dan istrinya. Ayahmu yang saat itu sedang terlibat hutang yang sangat besar pada rentenir dan telah menggadaikan klinik warisan itu menawarkan sebuah solusi untuk membeli rahim seseorang untuk dibuahi sperma Pranoto melalui bayi tabung dengan harga yang fantastis. Pranoto dan istrinya setuju. Lalu, aku bahkan sudah terlanjur ngeri membayangkan kelanjutan cerita ibu. Ayah memaksa ibu dan mengancam akan menjual semua harta warisan peninggalan kakek yang sudah tergadai jika tidak mau meminjamkan rahim ibu untuk dibuahi. Ibu. Bahkan aku tidak tahu apa suaraku terdengar benar atau hanya berupa cicitan karena syok. Dulu ayahmu seorang dokter yang sangat hebat, baik, dan sangat mencintai ibu. Entahlah, belakangan ini dia terlibat beberapa kasus malpraktek yang membuat karirnya terancam. Membayar mahal beberapa pengacara untuk memenangkan beberapa kasus yang menjeratnya. Hutangnya bertumpuk. Dari sana temperamennya mulai berubah. Salahnya, ibu terlalu mempercayai dan tergantung pada ayahmu sejak awal. Kelahiran kakakmu dengan penyakit jantung bawaan membuat kondisi keuangan kami mengalami banyak kemunduran. Aku menguatkan genggaman pada lengan ibu. Aku pernah diceritakan perihal kakak laki-lakiku yang menderita sakit sejak kelahirannya, hingga meninggal waktu usianya menginjak 4 tahun. Ibu menyetujui usul ayahmu dengan syarat meminta bagian pembayaran itu setengahnya dan menceraikan ibu. Ibu berpikir untuk pergi dari laki-laki yang sudah menghamba uang itu dan merawat kakakmu sebaik mungkin dengan uang hasil menjual rahim ibu. Pasti sakit saat itu bagi ibu. Aku bisa merasakan ledakan emosi yang tertahan dalam tarikan nafas ibu. Seperti diperkirakan, sperma Pranoto sangat subur. Beberapa waktu kemudian, ibu hamil, berusaha sehat demi putra ibu. Janin itu, meski tidak pernah ibu inginkan, mereka tumbuh sehat dan membuat ibu kuat. Mereka? Maksud ibu? Iya, mereka. Ibu mengandung bayi kembar. Aku menangkap mulut kaget. Hampir tak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Kembar? Bayi itu Prambudin kamu, Dok. Selisih usia kalian hanya 5 menit. Pranoto tidak tahu memiliki bayi kembar. Kami hanya memberikannya seorang anak laki-laki. Sedang bayi perempuan itu, ibu bawa. Mengancam ayahmu akan mengadukannya pada yang berwajib karena membuka praktik terlarang jika berani membuka rahasia bayi kembar itu dan mengusik kehidupan ibu selanjutnya. Ibu menangis. Maafkan ibu. Maafkan ibu yang telah begitu egois. Ibu tahu bahwa kakakmu tidak akan bisa bertahan lama, meski seberapa besar dan ingin pun usaha ibu untuk menyembuhkan. Ibu hanya ingin punya alasan untuk hidup. Kamulah alasan ibu untuk bertahan selama ini. Ibu menangis, memunggungiku, membiarkan aku kaku. Aku tidak siap menerima apapun informasi yang menurutku mustahil. Mustahil aku bersaudara dengan Pram, pria yang kusuka sejak pandangan pertama.
Tapi kenyataannya lelaki itu adalah saudara kembarku. Meski kami tidak mirip, ibu adalah saksi hidup yang nyata. Apa yang ibu inginkan saat ini setelah menularkan penderitaan pada putrimu? Tanyaku dingin. Ibu berhenti menangis, menoleh pelan dan pastinya dengan jelas membaca kebencian yang terpetak dalam mataku. Bangsal rumah sakit ini sepi, hanya terisi kami berdua. Botol infus tampak sedikit bergoyang. Selang oksigen masih rapi terpasang pada kedua lubang hidung ibu. Harusnya ibu bahagia. Aku mencium kening ibu tanpa air mata. Mata wanita yang telah melahirkanku itu tampak mendelik dan sudah berhenti bernapas. Cinta itu kadang sering mengantarkan kita pada tangga keputusasaan dan kebencian. Oke, tamat. Semoga kalian suka dan sampai jumpa pada pembacaan cerpen selanjutnya. Bye.